penulisannya, bukan urusan masalahnya ya. Gunakan pertanyaan yang aktif dan terukur. Misal nih, untuk menganalisis dampak. Bukan hanya membahas, jadikan tujuan ini sebagai janji kita kepada pembaca yang akan membaca penelitian kita nanti. Gitu. Seperti menjelaskan pengertian literasi digital tadi secara komprehensif, mengutarakan atau menguraikan manfaat dan relevansi literasi digital bagi mahasiswa, begitu. Oke, kita sekarang masuk ke struktur makalah ilmiah yang baku. Ada 8 nih. Nah, kita di sini memahami dan mengikuti struktur standar makalah ilmiah adalah kunci untuk menyajikan argumen kita itu secara koheren dan profesional. Dimulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bekal pendahuluan, bab 2, kuasa, bukti dan penutup, daftar pustaka, serta kalau ada lampirannya gitu. Jadi oke, yang terakhir nih teman-teman, bagian daftar pustaka dan bahasa ilmiah. Teman-teman sekalian tahu nggak apa itu daftar pustaka? Ada yang tahu? Silakan. Sumber bacaannya. Oke, sumber bacaannya. Ada lagi? Ya, saya setuju dengan pendapat teman saya tadi, yaitu sumber bacaan atau referensi yang didapatkan dalam jurnal tertentu dengan format APA biasanya. Oke, bagus ya teman-teman semua. Jadi betul yang teman-teman katakan tadi, daftar pustaka ini adalah pengakuan pada sumber-sumber yang kita gunakan di dalam makalah nanti yang akan kita buat di dalam makalah itu dengan bahasa ilmiah, memastikan jelas kejelasan dan objektivitas tulisan kita. Nah, dalam daftar pustaka ini harus kita cantumkan semua sumber yang telah dikutip dalam makalah yang kita buat. Kita juga harus mengikuti gaya citasi tertentu secara konsisten, misalnya APA,
bagian lainnya masih ada yang menyesuaikan untuk merapikannya mungkin. Oke. Oke, kita coba dulu ya. Coba perhatikan bentuk makalah ini, apakah sudah sesuai menurut kamu dan bagaimana saja yang belum sesuai. Oke, menurut saya sih sudah sesuai ya. Namun ada juga kekurangannya di bagian pembahasannya. Itu saja sih menurut saya. Oke. Oke. Sepertinya kakak yang satu ini, teman-teman kita yang satu ini, sepertinya sudah paham ya, sudah mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menerapkan dalam tugasnya juga ya. Bagus ya, lanjutkan. Selanjutnya, coba perhatikan bagaimana yang kurang dan bagaimana yang sudah sesuai dengan teori yang saya jelaskan tadi. Nah, baik. Dari makalah ini sudah sangat rapi. Oke. Terus hanya kurang nomor halaman aja. Oke, betul ya, nomor halamannya belum ada. Ya, tepuk tangan untuk kakak Oke. kita. Bagus, teman-teman semua sudah mulai paham dan mengerti bagaimana pembuatan dari makalah yang baik dan benar. Baik, teman-teman, mungkin dari teori yang kita jelaskan yang telah kita pelajari dari tadi nih, kan sudah diterapkan juga nih. Ada yang tahu, ada yang tadi sudah diajarin juga makalahnya yang mana yang benar, mana yang masih kurang, masih belum sesuai dengan kaidah makalah yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman, untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada nggak kesimpulan dari teman-teman sekalian? Silakan. Oke. Ya, mungkin dari saya ya, dari konten kali ini yaitu tentang cara pembuatan makalah yang baik dan benar. Saya menjadi tahu bagaimana makalah itu susunannya dari awal hingga akhir. Biasanya saya hanya mengetahui yang inti-intinya saja. Dan dari pertemuan kali ini saya mendapatkan banyak hal yang saya dapat. Mulai dari bagaimana cara membuat makalah yang baik dan benar itu, sekarang saya sudah tahu. Dan kedepannya saya akan mempraktekkan sesuai dengan yang saya dapat saat ini. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada